kayu, Bang. Banjir. Tanggul jebol. Tanggul jebol. Tanggul jebol. Hati-hati buat yang punya kendaraan arah Sunter, Ancol. Di sini masih banjir. Airop. Banyak kendaraan yang pada mogok. Ini mogok. Arah yang mau Sunter, arah Sunter. Harusnya kencang. Ancol banjir guys, air lautnya meluap, jalan sama air laut, tinggal air laut. Ya iyalah, gimana nggak banjir guys. Banjir rob kembali melanda wilayah pesisir Jakarta Utara hari ini, Sabtu, tanggal 20 Desember tahun 2025. Sejak pagi hingga siang hari, air laut pasang menggenangi sejumlah kawasan permukiman dan ruas jalan utama, dengan ketinggian air dilaporkan mencapai selutut orang dewasa. Fenomena banjir rob ini terjadi akibat naiknya muka air laut yang bersamaan dengan pasang maksimum, diperparah oleh kondisi penurunan muka tanah di wilayah pesisir utara ibu kota. Genangan air laut mulai terlihat sejak dini hari dan semakin meluas menjelang pagi. Sejumlah titik terdampak terpantau berada di kawasan Muara Angke, Pluit, Kamal Muara, Tanjung Priok, hingga sebagian wilayah Ancol dan Marunda. Air laut yang meluap masuk ke daratan menyebabkan aktivitas warga terganggu, terutama di lingkungan permukiman padat penduduk dan kawasan pelabuhan. Di kawasan Muara Angke, air rob menggenangi jalan lingkungan dan rumah-rumah warga. Ketinggian air di beberapa titik mencapai sekitar 40 hingga 50 cm, setara selutut orang dewasa. Warga terpaksa mengangkat barang-barang ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari kerusakan. Beberapa rumah dilaporkan kemasukan air sejak pagi, membuat warga harus membersihkan genangan secara berkala. Sementara itu di Pluit dan sekitarnya, banjir rob juga merendam akses jalan penghubung antar permukiman. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 terpaksa melaju perlahan karena genangan cukup dalam. Tidak sedikit pengendara yang memilih memutar arah untuk menghindari jalur tergenang. Aktivitas ekonomi warga, termasuk pedagang kecil dan nelayan, ikut terdampak akibat kondisi ini. Di kawasan Tanjung Priok, banjir rob menggenangi sejumlah ruas jalan dekat pelabuhan. Aktivitas bongkar muat mengalami perlambatan karena genangan air laut yang masuk hingga area sekitar pelabuhan. Petugas terlihat melakukan pengaturan lalu lintas untuk menghindari kemacetan yang lebih parah akibat kendaraan melambat saat melintasi genangan. Warga setempat menyebut banjir rob kali ini terasa lebih tinggi dibanding hari-hari sebelumnya. Air laut tidak hanya menggenangi jalan, tetapi juga masuk ke rumah-rumah warga yang berada di dataran rendah. Beberapa warga mengaku sudah terbiasa dengan banjir rob, namun ketinggian air yang mencapai selutut membuat aktivitas harian menjadi jauh lebih sulit. Banjir rob ini terjadi tanpa disertai hujan lebat, menandakan bahwa genangan murni berasal dari limpasan air laut pasang. Kondisi ini menegaskan bahwa wilayah pesisir Jakarta Utara masih sangat rentan terhadap fenomena pasang laut, terutama saat terjadi fase bulan purnama dan pengaruh gravitasi bulan yang meningkatkan ketinggian air laut. Selain faktor pasang laut, penurunan muka tanah atau land subsidence di Jakarta Utara juga menjadi penyebab utama banjir rob semakin parah. Dalam beberapa tahun terakhir, wilayah pesisir utara Jakarta mengalami penurunan tanah yang signifikan, membuat air laut lebih mudah masuk ke daratan meskipun tanggul dan sistem pompa telah dibangun. Petugas dari instansi terkait terlihat melakukan pemantauan di lokasi-lokasi terdampak. Pompa air di sejumlah titik dioperasikan untuk membantu mengurangi genangan, meskipun efektivitasnya terbatas karena air laut terus mengalami pasang. Petugas juga melakukan penyekatan di beberapa ruas jalan yang tergenang cukup dalam demi keselamatan pengguna jalan.
Hingga siang hari, genangan banjir rob masih bertahan di sejumlah lokasi. Air laut belum sepenuhnya surut, terutama di kawasan yang berada paling dekat dengan garis pantai. Warga diimbau untuk tetap waspada dan membatasi aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak. Bagi warga pesisir yang memiliki anak kecil dan lansia, kondisi ini menjadi perhatian serius. Beberapa warga memilih mengevakuasi sementara anggota keluarga ke rumah kerabat yang berada di lokasi lebih tinggi untuk menghindari risiko.